Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga channel yang saya informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik. Saya menjelaskan untuk video ini tentang tema kemasan. Saya membuat dua video. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kemasan itu harus dibuat idealnya gitu. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses produksi dalam membuat desain kemasan seperti itu. Baik, yang pertama terkait dengan produksi desain gitu ya, desain kemasan. Yang pertama yang harus diketahui adalah mengapa kita harus atau perlu membuat sebuah desain kemasan. Itu yang harus ditanyakan dulu. Yang pertama, biasanya ada dua alasan mengapa desain itu dibuat, desain kemasan itu dibuat. Yang pertama adalah persaingan brand yang semakin ketat, dan yang kedua adalah desain kemasan itu harus memperhitungkan batas-batas nasional dan kebudayaan. Jadi misalnya saya bikin produk di sini, kemasan di sini dengan gaya seperti itu, maka di sana, di negara yang memang mungkin budayanya berbeda atau bahasanya berbeda, maka saya harus membuat desain yang berbeda pula gitu ya. Jadi desain kemasan dibuat itu atas dasar batas-batas nasional, batas-batas bahasa, dan batas-batas kebudayaan. Seperti itu. Selain juga terkait dengan persaingan brand yang semakin ketat. Selanjutnya, pendekatan dalam desain kemasan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kemasan dibuat itu karena produk baru gitu ya. Kemasan dibuat karena itu adalah produk baru. Yang kedua, desain kemasan dibuat karena melakukan redesign dari kemasan yang sudah ada gitu. Yang ketiga adalah mengapa desain kemasan dibuat, yaitu karena harus dibuat desainnya atau melakukan redesign kemasan yang sudah ada, namun bukan hanya redesign kemasannya dalam visualnya, namun juga terkait dengan desain secara keseluruhan sampai ke wadah-wadahnya gitu ya. Yang keempat adalah terkait dengan redesign wajah grafis dengan beberapa modifikasi agar fisik kemasan itu lebih spesifik gitu ya. Jadi redesign dari kemasan yang sebelumnya sudah ada diubah grafisnya, dimodifikasi agar kemasan itu lebih spesifik. Seperti itu. Selanjutnya, dalam desain kemasan itu memerlukan sebuah riset dan perencanaan gitu ya. Penting dalam membuat kemasan, desain kemasan itu membutuhkan adanya riset. Perlunya riset adalah karena kemasan itu besar pengaruhnya terhadap marketing. Karena itu kita harus meriset, meneliti, mempelajari kemasan-kemasan dari pesaing. Yang kedua adalah riset atau penelitian itu perlu dilakukan karena untuk mencari celah dari marketing yang sudah dilakukan gitu ya. Kaitannya dengan pasar yang dipilih, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah riset itu dilakukan untuk melihat bagaimana posisi produk itu di pasar, kemudian bagaimana penjualannya, bagaimana pemasarannya, dan bagaimana bentuk periklanannya atau promosinya. Riset juga dilakukan untuk menilai bagaimana teknik dalam produksinya, produksi dari produk tersebut gitu. Kelima, yaitu terkait dengan bagaimana membuat kemasan yang disesuaikan dengan perilaku konsumennya, jenis media yang sesuai dengan konsumennya gitu, prospek yang mungkin bisa
ambil dari segmen yang sudah ada dan apa yang diinginkan oleh pasar, oleh segmen pasarnya gitu. Dan yang terakhir adalah riset itu dilakukan untuk mengembangkan atau menunjukkan tentang citra kuat dari brand itu gitu ya. Citra yang kuat dari dan positif dari produk tersebut agar semakin dikenali oleh sasaran targetnya gitu ya. Oleh target khalayaknya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, proses produksi desain. Yang pertama adalah brief. Brief berarti harus mengetahui tentang latar belakang mengapa desain itu dibuat. Apa mungkin bisa jadi itu adalah bagian harus bisa jadi itu adalah karena masalah desainnya yang harus spesifik atau karena harus di-refresh desainnya atau hal-hal lain gitu ya. Jadi di awal itu kita harus tahu latar belakang dari masalah desain itu harus dibuat, kemudian masalahnya apa dan tujuannya apa gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proposal desain, yakni di dalamnya adalah lingkup proyeknya seperti apa gitu ya, detail produknya seperti apa, terkait dengan kualitasnya, kemudian prospeknya dan sebagainya, kemudian sasaran targetnya seperti apa. Seperti itu. Yang tahap ketiga adalah pengembangan, yaitu eksplorasi brief. Ini seperti dalam video sebelumnya, yaitu eksplorasi gitu ya. Apakah kemudian ada celah-celah lain yang bisa diisi sebelum kemudian kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah kemungkinan ada celah-celah lain, misalnya hal-hal lain yang belum kita eksplorasi gitu ya. Nah ini di level ini adalah melakukan pengembangan sebelum menuju ke level selanjutnya. Nah, selanjutnya lagi di tahap keempat yaitu pengembangan konsep desain. Pengembangan konsep desain berarti sudah fokus pada konseptualisasi ya, konseptualisasi desain. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya tentang apa itu konseptualisasi. Nah, dalam pengembangan konsep desain kemasan itu kita sudah mulai menggambar unsur-unsur 2 dimensi dan 3 dimensi kemasan gitu ya, dalam bentuk konsep gitu ya, dalam bentuk konsep. Jadi kita sudah menggambarkan bagaimana sih konsep-konsep konsep-konsep dalam bentuk 2 dimensinya dan 3 dimensinya. Lah, selanjutnya yang kelima adalah tinjauan konsep, yaitu kita tidak membuat satu konsep tapi harus mempunyai cadangan konsep gitu agar mungkin misalnya satu konsep gagal atau tidak diterima oleh klien, kita punya konsep yang kedua atau yang ketiga gitu ya, tidak hanya memberikan satu konsep saja kepada klien. Yang selanjutnya dalam level tinjauan konsep adalah dummy gitu ya. Jangan lupa selalu dibuat dummy-nya gitu ya, agar kemudian secara real kemasannya itu bisa dilihat secara detail, mungkin kekurangan atau kelebihannya bisa kita lihat gitu. Sambil kita terus melakukan riset gitu ya. Riset apakah kemungkinan ada peluang-peluang lain yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang keenam ini adalah pengembangan desain. Ini pengembangan desain ya tetap dengan pengembangan desain itu seperti melakukan semacam revisi. Apakah kemungkinan ada peluang-peluang lain yang bisa kita perbagi dari desain, dari konsep yang sudah kita buat. Nah ini bentuknya adalah tetap dummy dan riset gitu ya. Riset berarti kita harus dikembangkan lagi jika mungkin ada peluang-peluang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh adalah persiapan foto, ilustrasi, dan kopi gitu ya. Maksudnya adalah kita memperlihatkan visualnya, kita sudah mulai menerapkan visualnya, kemudian ilustrasinya atau kopinya atau kalimat-kalimat atau kata-kata atau informasi yang nanti akan dipasang dalam kemasan tersebut. Bentuknya masih dalam bentuk dummy gitu ya. Jadi yang awal adalah bagaimana dummy dalam bentuk
misalnya kasar gitu ya. Kemudian yang di level 7 ini itu sudah mulai memasukkan foto kemudian ilustrasi, informasi yang harus dimasukkan dalam kemasan tersebut. Yang kedelapan adalah persiapan artwork gitu ya. Berarti kita sudah dummy itu sudah dianggap fix gitu ya. Sudah dianggap sudah final gitu ya. Jadi sudah diskusi itu sudah pada final gitu dan sudah siap diproduksi. Pada tahap ke-9 ini adalah produksi. Produksi berarti pencetakan atau manufaktur. Gitu ya, pencetakan atau manufaktur. Ini prosesnya adalah pencetakan dalam proses yang panjang gitu ya dan banyak gitu ya. Proses folding misalnya ini kan mahal, membuat cetakan itu sangat mahal. Jadi sebelum sampai pada proses produksi harus benar-benar difinalisasi proses dari konseptualisasi sampai pada dummy terakhir gitu. Itu harus sudah fix sebelum sampai pada produksi. 9 adalah produksi. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Setelah sudah dibuat, jangan lupa setelah sudah dibuat massal, jangan lupa kemudian kita selalu mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan di proses produksi di video saya sebelumnya, tetap bahwa evaluasi itu sangat penting agar kita itu menjadi pembelajaran kita pada proyek-proyek desain selanjutnya. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya sekiankan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.